Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik ingat gak laguku diberikan kidung baru? Pasti masih ingat. Pasti Nah, dong. jadi kita Kak. mau nyanyikan laguku diberikan hidung baru untuk membuka ibadah kita hari Minggu ini. Oke, adik semuanya sudah siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik juga jangan lupa siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Claudia. Oke, adik-adik sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, Kakak? Nah, adik-adik, tadi kan sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, silakan disiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Buka dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jika sudah ketemu semua, Alkitabnya dibiarkan tetap terbuka. Kita mau satu di dalam doa. Sikap doanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan boleh berikan kami nafas kehidupan yang baru, dan saat ini kami datang dalam hadirat-Mu mengikuti IHMPA secara online. Kiranya Tuhan tolong berkati ibadah kami. Sebentar kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berikan masing-masing kami Roh Kudus, supaya kami boleh mendengarkan dan membaca dengan baik. Dan kiranya apa yang kami dengar pada hari ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 dengan judul perikop Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan.
kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Nah, adik-adik yang saat ini sedang beribadah, mungkin sedang bersama dengan saudara atau temannya, coba lihat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Coba adik-adik perhatikan, apakah ada persamaan dan perbedaan antara teman yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri adik-adik? Kalau sudah, coba adik-adik sebutkan. Nah, dari situ kita tahu ternyata manusia memiliki ciri khas masing-masing. Sama seperti Allah menciptakan dunia ini, diisi dengan berbagai macam ciptaannya, mulai dari alam, hewan, serta manusia. Kalau kita lihat alam-alam juga, seperti gambar ini, juga berbagai macam jenis. Ada gunung, ada pantai, ada sawah, ada hewan-hewan, dan ada juga lapangan yang dibuat oleh manusia. Segala ciptaan yang diberikan Allah kepada kita itu walaupun berbeda-beda tapi memiliki fungsi dan tujuannya yang sama, yaitu untuk membantu kehidupan kita sebagai manusia. Sama seperti kita juga manusia, ternyata kita memiliki banyak perbedaan antara teman kita satu sama lain, bahkan dengan saudara ataupun keluarga kita. Mungkin kita berbeda sifat, beda karakter, beda warna kulit, beda jenis rambut, beda tinggi badan, atau mungkin beda bentuk wajah dan sebagainya. Itu semua adalah keberbedaan yang memang diciptakan oleh Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata setiap perbedaan yang diperoleh atau dimiliki oleh manusia itu tidak menjadikan kita untuk berpecah atau saling berpisah dan menjauhi satu sama lain. Mengapa Tuhan menciptakannya berbeda-beda? Tujuannya adalah supaya kita bisa saling bersatu dan melengkapi setiap keberbedaan kita. Itu namanya keunikan masing-masing. Jadi kalau misalnya saat ini kakak adalah orang yang rambutnya pendek, adik-adik mungkin ada yang rambutnya panjang. Begitu juga sebaliknya, atau yang laki-laki ada yang rambutnya panjang ataupun rambutnya pendek. Kalau yang perempuan ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, dan sebagainya. Itu semua menjadikan kita untuk bersatu, bukan saling berpisah ya satu sama lain. Sama seperti firman Tuhan kita hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa Rasul Paulus itu menceritakan bahwa karya Allah kita Tritunggal, yaitu Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menebus dosa manusia yaitu Tuhan Yesus, serta Allah yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu Roh Kudus. Di mana Allah Tritunggal ini memiliki sebuah pekerjaan untuk menyebarkan janji keselamatan yang akan diberikan oleh manusia. Nah, pada zaman itu janji keselamatan itu ditujukan hanya untuk bangsa Yahudi atau orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ternyata janji keselamatan itu tidak hanya diterima dan diketahui oleh orang-orang Yahudi saja. Ternyata itu bisa diketahui oleh seluruh orang, bahkan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Sama seperti orang-orang yang berada di Efesus ini. Mengapa bisa demikian? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus itu membawa berita janji keselamatan itu dan menyebarkannya ke setiap orang-orang, terkhususnya bagi mereka yang percaya, terlepas dari mana mereka berasal serta bangsa mana mereka berasal. Asalkan mereka percaya, maka Roh Kudus membawa mereka dan memberikan mereka, ini loh janji keselamatan Allah memberikannya kepadamu sebagai kamu orang yang percaya kepada Allah. Nah, kalau Roh Kudus sudah memberikan pekerjaannya untuk memeteraikan atau menyebarkan Injil keselamatan, kita sebagai anak-anak Allah harus juga bisa
dimana kita memiliki Roh Kudus yang pastinya, karena kita percaya kepada Tuhan. Oke, aku percaya pasti Roh Kudus hadir di tengahku, hadir di hatiku, hadir di pikiranku, dan bisa menguasai segala tingkah laku, pemikiran, perkataan, semua dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita sebagai anak Allah, saat kita hadir di tengah-tengah lingkungan kita, baik di keluarga, di sekolah, maupun kehidupan kita bergereja, kita mendapatkan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera serta berkat yang kita berikan bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi di tengah-tengah perbedaan kita hidup, terkhususnya di bangsa Indonesia. Kalau kita lihat di sini ada banyak suku, ada suku di Kalimantan, ada suku di Bali, ada suku di Sumatera, suku Papua, serta suku Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Ternyata setiap masing-masing daerah memiliki kebudayaan serta adat istiadatnya masing-masing. Tapi melalui perbedaan itu kita diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, tidak mencari kejelekan, tapi kita saling melengkapi dan saling memberikan motivasi seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, karena kalau kita kehidupan sehari-hari pasti kita akan menemui orang, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar, dan masih banyak lagi. Tapi jangan kita mau hidup berkelompok. Kalau Kak, aku sehat kok, aku mau hidup sama orang yang sehat-sehat aja. Kak, aku kaya, aku mau hidup sama orang-orang yang kaya saja. Itu tidak boleh. Kita tidak diajarkan oleh Tuhan untuk hidup berkelompok dengan satu orang saja, tapi kita harus menyebar, atau maksudnya kita harus bersosialisasi dengan banyak orang, tidak hanya dengan satu kelompok yang sama, tapi kita harus bersosialisasi dengan orang-orang bahkan yang berbeda dengan golongan dengan kita, seperti itu. Jadi bisa ya adik-adik, melalui firman hari ini Allah Tritunggal memiliki kuasa atau pekerjaan di mana akan memberikan janji keselamatan, dan itu ternyata dapat tersampaikan untuk semua orang, bahkan bukan orang-orang yang hanya orang Yahudi, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ternyata Allah Tritunggal ini memiliki keserasian atau keselarasan atau kompak dalam melakukan pekerjaan yang mana memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menyelamatkan semua umat manusia. Sama seperti kita juga hidup di dunia harus serasi dengan sesama kita, harus saling selaras dan harus kompak, tidak saling membeda-bedakan. Sama seperti bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku, maka kita harus menghargai satu sama lain. Dengan itu bangsa Indonesia bisa kompak dan menjadi bangsa yang besar. Tidak lupa juga kita sebagai anak Allah yang sudah diberikan begitu banyak ciptaan alam yang indah dan hewan-hewan yang beragam. Itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Kita juga harus menjaga dan merawat segala ciptaan Allah di bumi ini, baik alam, hewan, tumbuhan, semua kita harus jaga, harus cintai, serta harus rawat. Itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang setelah memberikan berkat kepada kita, anak-anaknya. Jadi bisa ya adik-adik ya, untuk saat ini kita belajar untuk hidup saling menghargai satu sama lain, tidak membedakan seperti Allah Tritunggal yang bekerja secara serasi dan kompak. Bisa adik-adik ya, Kak yakin adik-adik pasti bisa semua untuk menjadi anak-anak yang saling menghargai satu sama lain. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Untuk menutup firman, kita akan berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami telah mendengarkan dan membaca firman-Mu melalui kitab Efesus ini, yang mana kami sebagai anak-anak-Mu diingatkan untuk menjadi anak-anak yang selalu membawa damai sejahtera dimanapun kami berada, yang selalu menghargai setiap perbedaan yang ada, tidak membeda-bedakan sesama kami, serta kami tidak membeda-bedakan orang yang bahkan tidak kami kenal, tapi kami diajarkan untuk selalu mau membantu menghargai sesama, serta tidak lupa kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjaga dan merawat segala ciptaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami di bumi ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu dicurahkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus itu boleh menuntun setiap tingkah laku, perbuatan, serta tutur kata kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa pula kiranya Tuhan boleh memberikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan selalu,
supaya kami sebagai anak-anakmu tetap sehat dan kuat walaupun di tengah-tengah pandemi yang terjadi di dunia ini, terkhususnya bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mungkin saat ini kami masih belum bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya, yang mana kami bisa bersekolah ataupun kami bisa berkumpul bersama teman kami dalam gereja pun kami belum bisa beribadah dan bersekutu bersama-sama. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pencobaan ini akan segera berlalu daripada kami. Kami yakin dan percaya rencana-Mu lebih besar dari setiap rencana kami sebagai manusia. Dan kami yakin dan percaya kekuatan-Mu akan memusnahkan setiap pencobaan yang ada dalam dunia ini. Engkau hapuskan setiap pandemi ini, Engkau berikan jalan yang terbaik, dan kami sebagai umat-Mu manusia boleh kembali lagi melakukan aktivitas seperti sedia kala, yang mana terkhususnya kami boleh berkumpul bersama-sama melalui persekutuan di rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati pula kalau dalam kegiatan kami bersekolah pun masih harus terhambat dikarenakan pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh sertai apapun yang kami laksanakan dalam setiap kegiatan belajar mengajar maupun belajar kami yang harus melalui secara online dan streaming. Tetap Tuhan tolong berkati, kiranya apapun itu kami boleh mempelajarinya dengan baik dan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Walaupun kami harus bersekolah di rumah, tetapi kami tetap mengupayakan yang terbaik dan tidak lupa selalu belajar, supaya kami boleh meraih setiap cita-cita yang kami harapkan setelah pandemi ini berlalu ya Tuhan. Berikan pula kesehatan, kekuatan, dan keselamatan bagi orang tua kami ya Tuhan, yang senantiasa boleh selalu menjaga dan merawat kami hingga pada saat ini, ataupun mereka yang masih harus bekerja. Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan, jauhkan dari setiap kuman, virus, penyakit yang ada di sekitarnya. Engkau lindungi dengan kuat kuasa Roh Kudus Mas, kuat kuasa Roh Kudus Mas, Roh Kudus-Mu saja. Dan Tuhan tolong berkati orang tua kami, berikan berkat rezeki yang mencukupi bagi kehidupan kami sebagai keluarga ya Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera-Mu boleh hadir di tengah masing-masing keluarga kami, supaya kami boleh senantiasa tercukupi melalui berkat rohani yang Engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, inilah kami, doa anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik terberkati kan? Pastinya Kak. Pastinya. Nah oke adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Siap ya adik-adik? Tinggallah di dalamnya,
untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa, sikapnya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh telah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui online pada minggu ini. Terima kasih atas berkat firman yang telah Kau sampaikan melalui kakak layan ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar serta kami baca pada hari ini, kami boleh mengingatnya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong berkati kami supaya kami boleh selalu dalam penyertaan-Mu saja. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.